Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini kita akan tunjukkan bahan bonsai kelapa gading yang sengaja saya tumbuhkan semacam ini. Tumbuh bebas, yang penting tumbuh dengan baik dan sehat. Yang akan kita ambil keuntungan atau kelebihan dengan cara tumbuh semacam ini. Dengan cara kita menumbuhkan semacam ini, akan kita ambil manfaat atau keuntungan yang akan kita peroleh nantinya. Apa saja sih keuntungan, kelebihan atau manfaat yang akan kita dapat dengan cara kita melakukan hal semacam ini? Simak sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan dan kita jelaskan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Jangan skip teman-teman ya, jangan skip. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan dan kita sampaikan memang bisa bermanfaat untuk para pecinta bonsai kelapa dimanapun Anda berada. Langsung saja, ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe bagi yang belum subscribe. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman. Dan langsung saja, ini dia bahan bonsai kelapa gading yang sengaja saya tumbuh liarkan semacam ini dalam pot saja. Dengan kondisi semacam ini sengaja saya lakukan untuk kita ambil keuntungan atau manfaat yang sengaja akan kita peroleh ya teman-teman ya. Memang sengaja saya lakukan tumbuh liarkan semacam ini. Yang penting kondisi bahan bonsai kelapa gading ini tumbuh dengan baik dan sehat walafiat teman-teman. Apa saja sih yang akan kita peroleh ya, atau kita cari manfaatnya atau kelebihan atau keuntungannya ya dengan kita melakukan tumbuh liar semacam ini. Dan kita juga akan sedikit melakukan maintenance untuk menjaga kecantikan atau menjadi sesuatu yang cantik tentunya. Oke teman-teman semuanya ya, sambil kita melihat proses maintenance-nya, kita akan melakukan proses pembersihan bonggol. Ya, menurut saya ini sudah saatnya ya kita lakukan proses maintenance untuk menjadikan bahan bonsai kelapa ini menjadi lebih enak untuk kita nikmati. Sebelumnya memang sengaja saya lakukan menumbuh liarkan, tidak kita lakukan apapun. Tujuannya memang nanti kita sampaikan ya, untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik. Ini saatnya ya, saya rasa sudah cukup waktunya untuk kita lakukan maintenance atau perawatan untuk menjadikan bahan bonsai kelapa ini menjadi bonsai kelapa yang cantik nantinya. Oke, apa sih ya, kita langsung saja keuntungan atau kelebihan yang akan kita dapat dengan kita melakukan sistem tumbuh liar semacam ini teman-teman. Di awal video tadi sudah kita tunjukkan ya, bahwasanya dengan kita melakukan tumbuh liar semacam ini, yang pastinya bonggol akan cepat besar teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan bonggolnya cepat tumbuh dengan besar dengan baik, cukup dengan kita melakukan menumbuh liarkan semacam ini. Apabila teman-teman mempunyai bahan bonsai kelapa, cukup dengan menumbuh liarkan semacam ini ya. Untuk bonsai kelapa original kita tumbuh liarkan semacam ini, jadi keuntungannya adalah bonggol akan cepat besar teman-teman. Dan apalagi sih manfaat atau keunggulan yang lainnya selain bonggol akan cepat besar? Daun bonsai kelapa ini, bahan bonsai kelapa ini juga akan cepat pecah daun teman-teman. Kalau teman-teman sudah biasa membuat bonsai kelapa, jadi kalau awalnya sudah membuat
daun mini atau kecil atau kerdil itu akan menghambat pecah daun, akan mengalami kelambatan daun pecah teman-teman. Jadi dengan kita melakukan menumbuh liarkan semacam ini, daun kelapa atau bahan bonsai kelapanya akan cepat sekali pecah daun. Ini sudah pecah dan gak lama lagi ya, mungkin ya akan beberapa daun lagi akan pecah dengan sempurna teman-teman. Ini sambil kita melakukan maintenance, perawatan. Ini sudah saatnya kita lakukan proses pembentukan bonsai kelapa ya teman-teman semuanya. Ini kita lakukan, sedang kita lakukan proses pembersihan pelepah. Beberapa daun memang sudah layak untuk kita buang, sudah tidak baik, sudah tidak sehat, kita buang. Dan kita bersihkan juga untuk selaput tapisnya sampai benar-benar bersih. Dan untuk bagian dalamnya nanti kita lihat apakah sudah cukup kuat atau belum. Ini sambil kita lakukan prosesnya ya. Jadi ada beberapa tahap juga atau mungkin langkah yang bisa kita lakukan. Apakah untuk membuat bonsai kelapa kita akan memangkas ekstrim, atau kita tetap membiarkan tunas yang sudah tumbuh meninggi dan memanjang ini teman-teman. Itu pilihan, dan untuk saat ini yang akan saya lakukan adalah dengan tidak memangkas ekstrim, karena ada rencana ke depannya kita akan membuat daun bonsai kelapa ini tumbuh melebar teman-teman. Mudah-mudahan berhasil ya. Dan selain bonggol cepat besar, daun cepat pecah ya kan, pecah daun, dan untuk membuat daun terkesan mekar, kita juga bisa dengan melakukan proses semacam ini teman-teman. Tapi apabila teman-teman semuanya menginginkan daunnya nanti selain pecah daun tapi akan membuat lebih cepat mini atau kecil, teman-teman semuanya boleh melakukan pangkas ekstrim teman-teman, dengan cara kita memotong bonggolnya, kita sisakan 5-10 cm saja, jangan terlalu pendek karena dikhawatirkan akan mengalami pembusukan dan bisa menyebabkan kematian. Apalagi ini musim hujan teman-teman semuanya ya. Jadi di musim hujan ini sedikit lebih hati-hati pada saat kita melakukan pangkas ekstrim teman-teman. Ini kita masih melakukan proses pembersihan pelepahnya. Kita buang pelepah-pelepah yang tadi ya sudah sangat hitam, sudah mati. Kita buang semuanya, kita buang sampai ke pangkalnya, dan ini satu demi satu kita potong untuk pelepahnya sampai nanti kita lihat bagian dalamnya. Kalau bagian dalamnya memang masih sangat muda, masih sangat rentan untuk patah, kita nanti akan sisakan sedikit pelepahnya sebagai penopang supaya daun atau tunas yang sudah meninggi dan memanjang ini tidak sampai patah teman-teman. Itu kondisional ya. Sekali lagi, apabila teman-teman menginginkan daunnya cepat mini, kecil, dan pecah daun tentunya, boleh teman-teman setelah melakukan hal semacam ini langsung melakukan pangkas ekstrim dan melakukan penyungkupan atau pengamanan tunas supaya tidak kemasukan air dan dijadikan sarangnya semut juga. Disungkup dengan menggunakan plastik dan diikat menggunakan karet gelang teman-teman. Tapi apabila teman-teman mau membuat supaya daun ini lebar, mekar, dan misalkan sayang ya kalau kita melakukan pangkas ekstrim, kita buang daunnya. Kalau memang dirasa sayang, boleh kita lakukan hal semacam ini. Tetap kita hidupkan ya, tetap kita tumbuhkan daun yang sudah meninggi dan memanjang ini. Tidak kita potong, tidak kita buang, tapi tetap kita biarkan
tumbuh, nanti kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu dengan cara sistem ikat tarik untuk membuat bonsai kelapa ini terkesan melebar teman-teman. Tapi saat ini tidak kita lakukan langsung, tapi masih di tahap awal teman-teman. Semakin kita sayat, semakin kita buka untuk pelepah yang sudah tidak kita butuhkan ya, pelepah-pelepah yang sudah tidak sehat, semakin kita buka, semakin kita pangkas, semakin terlihat bahwasanya untuk pelepah yang di bagian dalam, tunas pelepah yang di bagian dalam itu masih sangat muda, kuning keputih-putihan ya. Jadi masih terlihat bahwasanya ini masih putih, dan itu menunjukkan bahwasanya pelepah ini sangat rentan untuk patah teman-teman. Jadi tidak kita lakukan dulu proses pembentukan daun lebarnya dulu sampai nanti tunas ini terlihat lebih tua, lebih kokoh dan lebih kuat tentunya untuk kita lakukan proses pembentukan daun lebar dengan sistem ikat dan tarik teman-teman. Ini kita lakukan sayatan terakhir di pelepah terakhir untuk membuang tapis penutup tunasnya. Tetap hati-hati teman-teman ya, supaya tidak patah. Semakin dalam dan semakin dalam pelepah yang kita buka itu semakin putih dan semakin rentan untuk patah teman-teman. Ini tapis penutup tunasnya sudah sedikit demi sedikit kita buang, sedikit lagi teman-teman semuanya. Ini walaupun kita sudah buang beberapa pelepah teman-teman semuanya ya, beberapa pelepah yang tadi membungkus sudah kita buang. Ini bonggol masih terlihat besar teman-teman semuanya ya. Ini bahan bonsai kelapa original yang belum kita apa-apakan. Untuk batoknya juga tidak kita kupas, belum kita kupas, nggak tahu nantinya apakah nanti kita akan mengupasnya atau kita akan tetap membuat bonsai kelapa original. Ini masih kita fokus ke pembersihan tapis di pelepah terakhir. Terlihat sekali bahwasanya pelepahnya atau tunas bagian dalamnya itu masih sangat putih, masih sangat rentan sekali untuk patah teman-teman. Sedikit lagi. Ini masih ada pelepah yang sengaja tidak kita potong teman-teman semuanya ya. Terlihat masih ada satu pelepah yang sengaja tidak kita potong. Kita akan jadikan penopang supaya pelepah atau tunas yang putih ini tidak sampai patah. Ini tingginya lumayan teman-teman ya, semakin tinggi apalagi pelepah tunas di bawah, bagian bawah juga putih, sangat rentan untuk patah. Untuk daun di atas itu sudah kuat, sudah bagus, dan kalau kita abaikan, kita biarkan, itu bisa sampai patah. Ini bagian dalamnya, bagian atasnya kita ikat. Jadi masih ada satu tunas yang masih sangat mudah sekali. Kita ikat di pelepah yang sebelumnya, pelepah daun yang sebelumnya kita ikat, kita jadikan satu supaya tidak melepas supaya tidak sampai patah. Dan ini dia teman-teman semuanya, pelepah yang sengaja saya biarkan, saya potong cuma sepanjang ini teman-teman, kita jadikan pelopang. Pelepah yang kita pelepah terakhir yang masih kita biarkan, kita jadikan penopang supaya tidak patah teman-teman. Dan ini dia hasilnya teman-teman semuanya, bahan bonsai kelapa gading yang saya programkan, daun cepat pecah dan juga bonggol besar teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi bonsai kelapa yang lebih cantik, lebih keren, lebih indah tentunya, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman pecinta bonsai kelapa dimanapun Anda berada, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula.
Like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel saya dan kesemangatan saya dalam membuat video-video selanjutnya. Saran, kritikan, masukan saya juga masih butuhkan. Silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Sekali lagi, like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel dan kesemangatan saya dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih untuk supportnya selama ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa. Bye bye.